Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan sebuah cerita tentang tema hukum dan korupsi yang berjudul Nama saya Nasyukriyah dengan NIM T 2018-1204. Saya Firda Ayunasari, NIM T 2018-1218. Nama saya Muhammad Irsyad Prasetyo Hadi, NIM T 2018-1248. Selamat menonton teman-teman. Alur penanganan perkara tindak pidana khusus korupsi. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 1. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga khusus bidang penuntutan, pelaksanaan putusan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan juga berperan menegakkan supremasi hukum. Dengan memberikan perlindungan kepentingan umum. Menegakkan hak-hak asasi manusia serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Penyalahgunaan keuangan negara atau korupsi di masyarakat kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Berikut ini adalah contoh alur penanganan tindak korupsi. Pertama, adanya masyarakat yang melaporkan ke kantor kejaksaan. Kemudian, jaksa meneruskan laporan tindakan korupsi. Kejaksaan mulai melakukan penyidikan. Jaksa memeriksa saksi-saksi. Kemudian kejaksaan mendatangkan tersangka dan memeriksanya. Mengumpulkan setiap bukti-bukti. Lalu berdasarkan bukti-bukti, jaksa penyidik membuat BAP. Segera BAP diserahkan ke JPU untuk dipelajari. JPU mempelajari berkas BAP dengan teliti. Jika BAP belum lengkap, JPU menyerahkan kepada jaksa penyidik sesuai petunjuk. Jika BAP sudah lengkap, dilanjutkan ke P21. Jaksa penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti.
JPU membuatkan surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk segera disidangkan. Jaksa penuntut umum bekerja berdasarkan pertimbangan fakta atau bukti dan peraturan perundang-undangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan, kasus pidana ada 5 pihak, yaitu hakim, pengacara, jaksa, dakwah, serta saksi-saksi masing-masing memiliki peran. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau seringkali disebut dengan penuntut umum. Berdasarkan Kitab Perundang-undangan Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan putusan hakim, sehingga hakim membuat putusan. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Jaksa sebagai eksekutor selaku pelaksana putusan hukum. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara merdeka, terlepas dari kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindari hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan tindak kejahatan seperti korupsi. Ayo kenali hukum, jauhkan hukuman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.